Nah, sudah mulai Waalaikumsalam recording ya. warahmatullahi Ya. Kita mulai saja Bapak Ibu. Sekarang sudah masuk total partisipan 20 dengan panitia dan narasumber sekitar 21 juga. Kita mulai. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MNM MPD selaku Rektor Universitas Pendidikan Informatika, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Wakil Rektor 2 Bidang Akademik. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Novi Aditya selaku narasumber dan tim dari Bootcamp 404. Ada Bapak Aji, terus ada Bapak siapa lagi tadi ya? Dan Pak Ihsan. Pak Ihsan ya, Pak Ihsan. Ya. Dan segenap para peserta dari dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan kita hari ketiga, yaitu Bootcamp Programmer untuk sesi Code Igniter, yaitu berarti sekarang baru kedua untuk CI ya. Supaya tidak lama, mungkin langsung kita serahkan ke Pak Novi Aditya. Kemarin kita sudah sempat ketemu di sesi 1. Dipersilakan Pak Novi untuk menyampaikan isi dari materi hari ini. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Husni. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa semangat kita semua dalam ya meningkatkan skill ya. Walaupun mungkin ini puasa-puasa, tapi pagi-pagi masih bisa diusahakan untuk belajar bersama. Baik, untuk pagi ini memang sesinya adalah sesi kode igniter, yang mungkin nanti siang itu adalah sesi untuk Python ya. Saya coba share screen dulu. Layar saya sudah muncul belum ya? Sudah, Mas. Terlihat aman. Baik. Mungkin sekilas dulu preview, karena minggu sebelumnya untuk di sesi CI kita mempelajari yang pertama Git, kemudian yang kedua itu adalah Bootstrap. Git untuk manage kodenya, untuk melakukan versioning, kemudian untuk Bootstrap itu untuk membuat interface atau tampilan depannya. Nah, untuk di sesi pagi ini kita sudah mulai memasuki ke bagian back-end-nya atau bagian belakangnya untuk pengelolaan database, pengelolaan server, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan kode Igniter 4. Saya dengar ini ya, Bapak Ibu sudah pernah pakai kode Igniter 3 ya? Ya, di kita banyak kan CI 3 Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak yang sudah pakai CI 4. Baik Pak. Jadi untuk di sini mungkin dari Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan CI3, mungkin tidak ada masalah ya dalam mengikuti materi ini, atau mungkin ada beberapa yang itu sekiranya ada yang terulang begitu ya. Tapi di sini kita coba untuk belajar dari awal, dari mulai sama sekali belum ada CI-nya, belum ada instalasinya, kemudian dari mulai instalasi sampai proses ke belakang bisa membuat aplikasi seperti itu. Nah, untuk gambaran besarnya di bagian pertama ini nanti akan ada dua bagian atau dua sesi di pagi ini. Untuk di sesi pertama ini ada 4 bagian utama. Yang pertama untuk instalasi, pendahuluan, awal-awal seperti itu. Kemudian bagian keduanya itu membuat halaman interface-nya. Kemudian bagian 3 itu templating. Kemudian bagian 4 itu autentifikasi atau kita mengenalnya dengan
login, register, seperti itu. Untuk syarat kode igniternya saya kira Bapak Ibu sudah punya ya, karena di minggu sebelumnya ini sudah saya sampaikan persiapan untuk CI-nya. Jadi ada SAM, kode editor, dan composer. Baik, mungkin di sini ada sedikit perbedaan di antara CI3 dan CI4. Yang pertama itu adalah bentar. Untuk perbedaan yang pertama itu adalah untuk instalasi CI4 itu bisa menggunakan composer di sini. Sementara untuk di CI3 mungkin sebelumnya itu harus mendownload dulu di websitenya, kemudian kita atur secara manual di file explorer kita. Tapi di sini kita bisa langsung menggunakan composer, lalu jalankan perintah di terminal, kemudian project-nya itu langsung siap bisa digunakan. Dan ini untuk halaman pertama dari CI4. Dan salah satu perbedaan dari CI4 juga itu adalah dia bisa menjalankan local development server. Yaitu kita bisa menggunakan PHP Spark Serve itu untuk menjalankan CI-nya langsung di terminal. Kemudian untuk struktur file dan folder mungkin Bapak Ibu bisa menotis ada sedikit perbedaan di bagian foldernya. Yang cukup kentara itu adalah folder public ya di paling bawah ini. Di CI3 itu tidak ada folder public, sementara di CI4 itu disediakan folder public. Nah, sebenarnya folder ini untuk apa? Ini memudahkan untuk keamanan ya. Karena ketika sudah ada folder public, folder yang ada di app itu tidak akan bisa ditampilkan di folder public. Meskipun di CI3 itu bisa dilakukan secara manual dengan membuat folder sendiri. Nah, untuk struktur file atau foldernya, ini ada beberapa yang penting, walaupun banyak, kita mungkin notice beberapa yang penting seperti controllers, database, kemudian models, dan views. Jadi CI karena menggunakan MVC ya, pasti ada model, view, dan controller. Kemudian keunggulan dari CI4 itu adalah ada .env yang ini bisa digunakan untuk pengaturan secara umum. Jadi karena di CI3 itu tidak ada .env-nya, ketika kita mau mengubah database, ketika kita mau berpindah dari environment development ke production, misalkan, itu kita harus mengubah kode di dalamnya secara langsung. Jadi misalkan mengubah database, kita langsung masuk ke file database. Kalau misalkan mengubah yang lain, kita harus berpindah ke file yang lain. Nah, sementara ketika ada .env ini, kita bisa langsung mengubah settingan-settingan yang penting. Jadi cukup menggunakan satu, ini bisa langsung untuk mengubah hal-hal yang penting, konfigurasi yang penting, seperti database. Kemudian di sini untuk awalan, jadi karena menggunakan konsep MVC, yang harus diperhatikan itu adalah setiap ada URL yang diakses, itu akan dicocokkan dengan routes atau routingannya. Misalkan di sini yang kita akses itu adalah localhost 8080 atau tidak ada path atau belakangnya ya. Nah, di sini localhost 8080 atau garis miring seperti itu akan mengakses controller home yang berada di function index. Jadi akan mengakses function index yang berada di controller home. Kemudian di controller home, kita akan melihat di function index, dia akan langsung return view welcome message, yang artinya ketika index ini diakses, function ini diakses, dia akan langsung membuka file welcome message PHP yang berada di folder view atau interface dari halaman welcome message. Halaman ini. Ini adalah halaman atau tampilan dari file welcome message.
seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah selesai untuk instalasi awal tadi, kemudian ada beberapa perbedaan ya di antara CI 3 dan CI 4, kita bisa mulai untuk membuat beberapa halaman sederhana. Nah, di sini karena menggunakan konsep MVC, kurang lebih skemanya akan seperti ini. Jadi ketika URL diakses, dia akan masuk ke root. Ketika root itu sudah menjelaskan controller mana yang digunakan, maka dia akan memanggil model. Bila memang menggunakan model atau tidak menggunakan model, berarti bisa langsung ke view dan menampilkan halamannya. Nah, di sini di sesi ini kita akan mencoba untuk membuat sistem informasi siswa yang kurang lebih halamannya akan seperti ini. Jadi beberapa halaman yang utama, komponen yang utama itu adalah halaman home atau berandanya, kemudian halaman info kegiatan, yang di situ adalah menampilkan info kegiatan dari sekolah, misalkan. Kemudian ada halaman data siswa, yaitu menampilkan data siswa secara keseluruhan, dan di sana bisa melakukan operasi create, update, dan delete. Kemudian karena menggunakan konsep MVC, di sini kita sediakan untuk peta secara keseluruhan, misalkan ketika halaman utama yang diakses, itu routingan apa yang diakses, kemudian akan mengarahkan ke function mana, kemudian view apa yang akan ditampilkan. Di bagian ini, kita akan fokus ke 3 halaman ini. Jadi ada halaman utama, info kegiatan, dan data siswa. Nah, ini akan menjadi pegangan untuk membuat file atau membuat function di controller. Misalkan di sini kita mencoba untuk membuat pertama ya halaman utama. Kalau di konsep MVC itu adalah urutannya, pertama itu URL-nya dulu yang diakses. Nomor 1 ini. Kemudian URL ini itu akan mengakses root yang mana. Nah, di sini kita bisa melihat karena di sini slash beranda, maka function yang diakses itu adalah function home di menu controller. Kemudian karena function home yang diakses, di sini kita menginginkan function home ini menampilkan view dari beranda.php. Maka di sini kita bisa langsung return view beranda. Nah, di sini ada 2 kebutuhan ya. Bisa kita lihat, kita membutuhkan setting atau menulis kode di root PHP. Kemudian kita harus menulis kode function home di menu controller.php. Maka kita memerlukan root dan controller. Mungkin dari sampai sini dulu dari Bapak Ibu, apakah ada diskusi untuk MVC-nya? Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya bisa unmute. Ya, mungkin sekiranya ketika Bapak Ibu di tengah slide ada pertanyaan, bisa langsung interupsi saja, tidak apa-apa. Pakai mikrofon juga tidak apa-apa. Baik, mungkin saya lanjutkan dahulu.
Jadi di sini karena kita menggunakan konsep MVC, yang pertama kita butuhkan itu adalah routingannya, atau di CI kita mengatur di routes.php. Maka di sini kita coba untuk menambahkan 3 routingan, yaitu beranda, info kegiatan, dan data siswa. Ini sama seperti di peta ini. Jadi disesuaikan dengan peta ini, route-nya itu akan mengakses kemana. Misalkan di sini kita mencoba untuk membuat route untuk data siswa, untuk URL localhost 8080 data strip siswa, maka ketika URL ini diakses, maka function data siswalah yang harus dipanggil. Kemudian membuat controller, di sini bisa cukup dengan menggunakan command prompt, tidak perlu menulis secara manual. Jadi ketika PHP Spark ini dijalankan untuk membuat controller, maka akan dibuatkan template atau file menu controller di dalam folder controllers. Kemudian di sini kita masukkan function-function yang diperlukan untuk menampilkan masing-masing halaman. Dan ini itu disesuaikan dengan peta yang ada di sini. Jadi function home itu akan menampilkan view beranda, info kegiatan akan menampilkan view info kegiatan, dan seterusnya. Jadi di sini disesuaikan function mana akan menampilkan view yang mana. Kemudian setelah membuat controller, yang step terakhir itu adalah membuat view atau tampilannya. Nah, tampilannya ini itu akan diletakkan di folder views, dan karena ini halaman utama, kita akan memberi nama dengan beranda.php. Ini harus diperhatikan bahwa tulisan atau parameter yang berada di dalam view ini, return view, beranda, ini harus sesuai dengan nama file yang ada di folder view. Misalkan di sini file baru dengan nama beranda.php. Artinya di return view home itu harus beranda, tidak bisa yang lain. Misalkan di sini di rename dengan home.php, maka dia tidak akan menampilkan halaman yang sesuai. Kemudian di sini codingan beberapa ya, ini sebenarnya adalah untuk menampilkan halaman utama tadi, portal informasi siswa, kemudian ada 2 button. Nah, karena di minggu sebelumnya itu sudah memasuki sesi bootstrap, di sini kita bisa mulai menggunakan bootstrap-nya untuk mempercantik halamannya. Jadi akan ada beberapa review sekilas bagaimana cara memasang bootstrap-nya. Kemudian ketika sudah memasang bootstrap dan kodenya sudah dituliskan, maka tampilan home atau tampilan berandanya akan ditampilkan seperti ini. Kemudian karena untuk kebutuhan dasar dari website yang pasti ada navbar-nya, maka di sini kita mencoba untuk membuat navbar-nya. Tapi mungkin di sini saya cukup sekilas saja untuk navbar-nya, karena ini hanya interface saja dan untuk mengarahkan halaman. Kemudian di sini membuat halaman info kegiatan, ini halaman dasar saja, jadi tidak ada yang rumit. Ini cukup mengetikkan kode secara langsung. Kemudian membuat halaman data siswa. Nah, untuk di bagian 1 ini, untuk data siswanya itu kita menggunakan data dummy dulu. Di sini kita langsung menuliskan datanya di dalam HTML-nya.
Kenapa? Karena untuk data yang menggunakan database akan disampaikan di sesi 2. Nah, di sini karena kita langsung mengetikkan, akan langsung tertampil data siswanya sesuai dengan kodenya. Baik, di sini navbar, kode navbar ini, ketika tidak menggunakan templating, kita harus mengcopy paste atau menyalin kode navbarnya di semua halaman. Misalkan di sini ada 3 halaman ya, data siswa, beranda, dan info kegiatan. Di sini kita harus menyalin kode navbarnya di 3 halaman itu. Nah, coba dibayangkan apabila ada satu link yang berubah atau ada satu tombol yang ingin dihapus. Ketika ada satu tombol yang ingin dihapus, artinya kita harus membuka 3 file yang berbeda, mengedit tombolnya, menghapus tombolnya, dan itu diulang sebanyak 3 kali. Nah, ini baru 3 halaman. Kalau misalkan nanti di websitenya itu mungkin ada 100 halaman, ya pasti akan memakan banyak waktu. Maka di sini kita harus menggunakan templating. Dan ini materi yang cukup esensial untuk di CI. Ketika kita menggunakan templating, maka ketika ada suatu perubahan kode, kita hanya mengubah satu file saja. Tidak perlu mengulang perubahannya berkali-kali. Maka di sini kita sediakan file baru, kita buat file baru dengan nama template PHP. Nah, file ini itu yang akan dipanggil di halaman-halaman yang lain. Atau istilahnya seperti import file. Jadi ketika kita menggunakan import file, ketika filenya diubah, maka otomatis semua file yang mengimport itu akan menyesuaikan. Kemudian di bagian template ini kita bagi 3 bagian utama. Yang pertama navbarnya, kode navbarnya, ini sama seperti kode navbar sebelumnya. Kemudian ada footer di bawah. Nah, di antara footer dan navbar itu kita sisipkan render section ini. Render section ini untuk apa? Render section ini yang digunakan untuk memanggil atau memuat halaman atau bagian konten atau isinya. Misalkan di sini kita memasang template di siswa.php. Sebelumnya kita tidak menggunakan extend atau section, tapi di bagian atau di atas kode data siswa itu langsung ditampilkan kode navbar. Jadi sebelum ini kodenya itu adalah pertama kode navbar, kemudian kode data siswanya. Tapi di sini ketika memasang template, kita hanya menggunakan extend dan section. Nah, render section inilah yang akan memanggil konten ini, section konten ini. Kemudian di sini ada end section. Di antara section dan end section ini adalah konten dari halaman siswa.php. Artinya render section ini ketika halaman siswa dimuat, dia akan menampilkan data siswa. Kalau misalkan file yang lain, misalkan halaman info kegiatan yang dipanggil, maka konten ini itu akan berisi tampilan dari info kegiatan. Jadi untuk hasil dari templatingnya kurang lebih akan seperti ini. Di bagian atas navbar dan bagian bawah footer ini sebenarnya dari template PHP. Yang berubah itu adalah di antara footer dan navbarnya. Jadi yang di bagian tengah inilah yang dinamakan konten yang berubah-ubah sesuai dengan halaman yang kita akses. Nah, untuk templatingnya,
ini sebenarnya cukup sederhana penjelasannya. Extend di sini itu akan memanggil template yang ada di folder layouts. Misalkan di sini layouts/template, artinya kita memanggil template dari folder layouts. Nah, folder layouts ini berada di dalam folder view, karena semua file untuk interface berada di folder view. Kemudian ketika memanggil template, maka file template-nya ini akan dipanggil dan template ini membutuhkan section content. Nah, section content-nya ini diambil dari halaman siswanya. Nah, jadi ini cukup penting templating ini karena akan membuat kode lebih efisien dan lebih pendek tentunya. Baik, mungkin sampai templating ini, apakah ada diskusi dari Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo? Atau mungkin bisa didiskusikan. Saya kurang tahu kalau misalkan di kampus itu untuk materi CI-nya itu kurang lebih apa ya materi yang disampaikan seperti itu. Pak Husni, mohon izin. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Husni. Mau izin bertanya untuk template ini cara yang ini memang biasa saya dulu pakai di native ya. Namun pas di CI itu pernah saya pakai metode ini library. Untuk template-nya taruh di library. Emang agak kesulitan juga. Cuman kesininya saya pakai pengaturan di controllernya. Jadi panggil 3 file gitu. File header, kemudian konten, kemudian file footernya. Nah, untuk di controller, di setiap controller. Jadi disesuaikan nanti controllernya. Untuk di CI 4 apakah memang mesti seperti ini atau bisa juga seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi untuk template yang mungkin tadi disampaikan Pak Sofian ya, itu Sofian. menggunakan itu di controller menggunakan echo ya Pak ya. Jadi echo disusun, misalkan di sini echo navbar, echo konten halamannya, kemudian echo footernya mungkin. Seperti itu ya Pak Sofian? Ya betul Pak. Ya, untuk di CI 4 ini masih bisa digunakan seperti itu Pak. Dan ini sebenarnya sah-sah saja ketika menggunakan seperti itu, maksudnya langsung dipanggil di controllernya. Tapi mungkin jadi tidak efektif karena file panjang kode dari controllernya itu jadi lebih panjang. Iya betul. Ya. Nah, sementara kalau menggunakan template di sini kita hanya membutuhkan 3 baris saja untuk view yang berbeda seperti itu, Pak. Oke siap. Baik. Yang tadi satu lagi kalau misalkan template-nya saya taruh di folder library gimana Pak? Folder library di dalam folder views ya? Enggak di luar. Jadi pernah itu saya gunakan itu, tapi memang kesulitan ketika pengolahan data sebetulnya. Tapi ada ya contoh dari teman, dia taruh di library, ya tinggal panggil ini aja di setiap view itu tinggal dipanggil konten-konten seperti section content gitu. Itu juga gitu. Makanya cara ini kayaknya ini cara baru dan lebih mudah gitu ya. Saya pikir ini tidak pengaruh dengan nanti tampilan pada data gitu. Ya. Jadi kalau untuk makanya Pak. Ya, silakan Pak. Ya.
ya, ya emang apa, jadi ada gitu tutorial juga di YouTube, template pada library, atau eh, bisa juga di helper. Jadi ada dua, ada di folder library, ada di helper. Ini kalau di CI3 kan masih ada tuh folder itu ya. Ya, Di bawah controller, helper, ada library. Nah, itu disimpan di situ, kemudian tinggal dipanggil session content seperti ini. Namun pada saat backend saya kesulitan ketika menggunakan data table. Nah, ini kok jadi acak-acakan gitu dan seterusnya. Akhirnya pakai yang tadi 3 tingkatan tadi, header, content, footer gitu dan seterusnya. Nah, itu atau kalau teman-teman juga pernah menemukan apa memang berhasil atau gimana gitu. Terima kasih. ya, mungkin saya sampaikan dulu yang disampaikan Pak Sopian tadi menggunakan libraries, jadi template-nya itu diletakkan di file libraries ya Pak. Nah, sebenarnya itu juga bisa, tapi ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan. Jadi perbedaannya menggunakan libraries dengan tidak, misalkan di sini template-nya itu langsung diletakkan di dalam folder views. Dan kita bisa langsung memanggil file template-nya langsung dituliskan foldernya, kemudian nama filenya. Misalkan di sini extend layouts, kemudian file template.php. Namun ketika menggunakan library, ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan. Misalkan dia harus men-setting auto-load PHP-nya karena menggunakan libraries. Nah, untuk penyampaian materi, karena di sini di Camp 404 itu mengejar siswa-siswa yang belum pernah menggunakan CI, itu bisa cepat belajarnya, cepat memahaminya, dan bisa langsung membuat website. Nah, kalau untuk jalurnya mungkin akan lebih sulit ketika melewati libraries. Maka di sini yang kita sampaikan di sini, Pak Sofian, templating-nya itu langsung dari views-nya. Tapi di sini kita pisahkan, template-nya itu akan diletakkan di folder layouts untuk agar rapi. Gitu. Seperti itu. Atau mungkin dari Bapak Ibu tadi ada diskusi dari Pak Sofian tentang libraries, monggo. Ya, dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Sofian. Mungkin kalau tidak ada dari Bapak Ibu yang ingin diskusi lagi, saya lanjutkan untuk materinya. Memang di Baik, kita banyak yang pakai libraries ya Pak ya, naruhnya. ya, Mungkin ada lagi Pak dari Ya. saya. Iya. Terdengar jelas nggak ya Pak ya suaranya? Iya, suaranya terdengar, cuman ya. Oh, Pak Wisni, baik. Bagaimana Pak? Itu sepertinya Pak Wisni Pak. Oh, baik. Sinyalnya lagi terendam. Baik, mungkin sambil menunggu, mungkin diskusinya bisa diakhirkan dulu. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, setelah templating, ini kita masuk ke sistem autentifikasi atau membuat sistem login dan register. Nah, ini sebenarnya cukup disayangkan dari CI4 belum ada plugin atau package yang bisa digunakan untuk membuat login register. Mungkin di CI3 dulu pernah ada untuk package login dan register, tapi untuk di CI4 itu sampai saat ini saya belum menemukan package yang cukup handal, cukup stabil untuk digunakan. Maka di sini kita menggunakan manual. Jadi interface-nya, prosesnya itu diketik secara manual.
tidak menggunakan package. Nah, untuk gambaran besarnya di sistem autentifikasi ini kita memerlukan database, kemudian halaman interface-nya, kemudian mengatur backend-nya untuk proses register dan login. Baik. Di sini untuk awalan, untuk mahasiswa atau siswa yang belum pernah menggunakan CI atau menggunakan SAM, kita pandu dari awal untuk membuat tabelnya. Kemudian kita konfigurasi di .env. Nah, mungkin ini salah satu kelebihan dari CI, jadi cukup kita ubah langsung dari .env-nya. Maka di sini misalkan database-nya kita menggunakan CI4 di sini, karena di sini kita membuat database baru CI4, kemudian kita masukkan database-nya di sini. Kemudian username dan password ini adalah username dan password untuk phpMyAdmin. Nah, kemudian pertama yang perlu dilakukan itu adalah menjalankan migration, atau di sini kita membuat tabel, tapi membuat tabelnya ini tidak melalui phpMyAdmin. Nah, untuk step-nya mungkin seperti ini, jadi bisa menggunakan langsung di terminal. Nah, di sini kita akan membuat 5 kolom, ID, nama, email, password, kemudian role. Role ini untuk memisahkan admin dan siswa. Kalau misalkan mau ditambahkan role guru, bisa seperti itu. Nah, ada perbedaan antara function up dan down. Function up itu dijalankan ketika migration-nya dijalankan. Kemudian down ini digunakan untuk mengatur rollback-nya. Atau istilahnya undo seperti itu. Jadi ketika di rollback, maka tabel user ini akan di-drop atau dihapus. Kemudian di function up, kita mengatur selain nama kolomnya, kita mengatur tipenya. Kemudian constraint ini adalah panjang dari karakternya. Dan sebenarnya opsi ini cukup banyak di CI. Namun yang kita gunakan di sini cukup type, constraint, kemudian untuk atribut ID. Kemudian ketika menjalankan Spark Migrate, migration-nya dijalankan, maka tabel users itu akan muncul. Nah, karena kita menjalankan migration, tabel migrations itu juga akan muncul sebagai record migration-nya. Kemudian ketika dicek struktur tabelnya, ini akan sesuai dengan apa yang ditulis di function up ini. Ada 5 kolom, di sini akan dibuatkan 5 kolom, dan 5 kolom ini tidak kita buat dari phpMyAdmin. Kemudian setelah membuat tabel migration, kita membuat seedernya atau data dummy-nya. Nah, di sini itu digunakan untuk bisa langsung inject data masuk ke dalam database tanpa harus insert manual di phpMyAdmin. Nah, sebenarnya sah-sah saja apabila kita tidak menggunakan migration atau seed. Tapi di sini dalam proses development sangat disarankan kita menggunakan migration dan seeder ini. Karena ketika kita bekerja berkolaborasi, misalkan ada 5 orang, ketika ada file migration-nya, maka kita hanya perlu menjalankan migration, kemudian database-nya itu akan langsung terbentuk. Sementara kalau misalkan tidak menggunakan migration, mungkin kita harus copy paste
SQL-nya, kemudian harus manual melakukan operasi di PHP MyAdmin. Nah, untuk seeder ini sebenarnya hanya untuk data dummy saja. Jadi ketika proses development itu ketika membutuhkan beberapa data contoh atau data dummy, itu tidak perlu manual satu-satu inject di tabelnya. Misalkan di sini kita mau membuat sistem login register, dengan adanya seeder, kita tidak perlu set user langsung di PHP MyAdmin. Nah, karena di sini kita menggunakan database, di sini kita memerlukan model. Karena konsepnya MVC, dan model di sini itu adalah mengatur hubungan dengan database-nya. Atau di sini, misalkan di sini kita membuat model user. Nah, ketika user PHP ini dibuka, filenya akan ada beberapa kode untuk setting. Nah, yang diperlukan di sini pada dasarnya yang paling penting itu adalah mengatur table, kemudian allowed fields-nya. Karena tabel di sini itu akan mengatur tabel mana yang digunakan dalam model ini. Kemudian allowed fields-nya itu akan mengatur kolom-kolom apa saja yang itu diperbolehkan untuk diinputkan datanya atau diubah datanya. Nah, untuk sistem autentifikasinya kurang lebih seperti ini petanya, routingannya. Jadi dua teratas ini adalah peta untuk register, untuk modul registrasinya, kemudian tiga bawah ini itu adalah untuk modul loginnya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya untuk tampilan atau interface, kemudian routingan untuk proses backend-nya. Kemudian di sini ada tambahan di paling bawah itu adalah untuk logout-nya. Nah, di sini karena controller dan root-nya ini belum dibuat, kita membuat root-nya terlebih dahulu sesuai dengan peta. Di sini ada 5 root baru, maka kita akan membuat 5 root baru. Yang perlu diperhatikan di sini adalah metodenya. Jadi ada metode get dan post. Karena untuk proses submit form itu menggunakan metode post, maka untuk roots-nya itu kita menggunakan post. Kemudian untuk interface, untuk menampilkan tampilan, kita hanya menggunakan get saja. Kemudian kita di sini membuat controller baru untuk out. Sebenarnya sah-sah saja apabila mungkin di satu aplikasi menggunakan satu controller saja. Jadi misalkan tadi kita sudah membuat menu controller, misalkan kita di sistem autentifikasinya kita masukkan di satu controller yang sama, itu sebenarnya sah-sah saja. Namun untuk efektivitas itu sebenarnya tidak cukup efektif karena kita tidak bisa memisahkan antara modul satu dengan modul yang lain. Misalkan kita mencoba untuk mencari function login atau register, maka ketika functionnya itu diletakkan di satu controller yang sama, kita kesulitan untuk mencarinya. Seperti itu. Nah, di sini kita membuat controller baru, out controller. Yang di sini yang cukup baru itu adalah untuk construct-nya. Jadi di menu controller tadi belum ada construct, di sini ada construct. Nah, function construct ini adalah function yang otomatis dipanggil ketika out controller-nya dipanggil. Jadi ini model ini itu pasti akan digunakan dalam controller ini. Jadi tadi kita sudah membuat model user. Nah, model usernya ini itu akan digunakan dalam controller ini. Dengan menggunakan construct ini kita tidak perlu deklarasi model di setiap functionnya. Nah, kemudian setelah tadi membuat database, kemudian routing dan controllernya,
Artinya kita sudah siap untuk membuat interface-nya atau halaman views-nya. Mungkin ini saya percepat karena di sini hanya interface saja. Nah, kurang lebih tampilan dari registrasinya itu akan seperti ini. Kemudian kita membuat halaman login untuk interface-nya. Nah, di sini saya sediakan slot flash message di sini. Ini nanti yang akan kita masukkan kode untuk pesan singkat. Jadi misalkan apabila registrasinya berhasil, dia akan menampilkan notifikasi berhasil. Apabila gagal, maka akan ditampilkan errornya ini ada di mana. Mungkin kita lanjut dulu untuk yang login. Ini kodenya interface-nya, kode halamannya. Nah, tampilan dari halaman loginnya itu akan seperti ini. Nah, ini kita coba untuk basic, maksudnya halamannya kita coba untuk sesederhana mungkin, tapi tidak kuno-kuno sekali gitu ya. Nah, di sini kodenya kita persingkat agar ketika siswa atau mahasiswa itu mengikuti materi, dia tidak kebingungan di bagian yang bukan kode igniternya. Karena di sini ini adalah HTML biasa dan dengan tambahan bootstrap. Maka di sini di interface-nya ini kita sederhanakan begitu. Tampilannya seperti ini. Kemudian setelah membuat halaman login, kita modifikasi navbar-nya agar di pojok kanannya itu tertampil tampilan tombolnya. Nah, setelah tadi selesai untuk interface-nya atau halamannya, kita masuk ke proses back-end-nya. Nah, di sini kita coba untuk membuat proses di bagian registrasinya. Nah, di sini ada 3 proses utama. Yang pertama itu adalah mengambil data input-nya. Kemudian setelah diambil itu dilakukan validasi dulu. Misalkan tadi ada input email. Jadi di registrasi ada input email, di bagian 2 ini itu akan divalidasi apakah input email ini sesuai dengan format email. Misalkan dengan menggunakan @email.com seperti itu. Dan bisa dilakukan untuk validasi input yang lain, misalkan password minimal 8 seperti itu. Kemudian di bagian ketiga itu akan dicek validasinya. Jika validasinya itu berhasil, jika inputnya itu sesuai, cocok, maka kita menggunakan if else. Jika berhasil, lakukan simpan data dan kembalikan pesan bahwa registrasinya berhasil. Jika gagal, kita beri feedback bahwa registrasinya gagal, kemudian kita tampilkan errornya. Nah, bagian pertama, untuk mengambil data dari input form, kurang lebih kodenya akan seperti ini. Jadi, pada dasarnya kita hanya mengambil input dari formnya. Karena input formnya itu menggunakan metode post, maka di sini kita menggunakan this request get post untuk mengambil datanya. Nah, parameter yang berada di dalam get post ini itu disesuaikan dengan atribut name di dalam tag input. Misalkan di sini sebagai contoh untuk input konfirmasi password, name-nya adalah confirm pass. Nah, ketika di backend artinya ketika kita membutuhkan data konfirmasi password, kita mengambil datanya menggunakan get post confirm pass karena sesuai dengan name dari inputnya. Kemudian setelah inputnya masuk, kita lakukan validasi dulu. Apakah ini datanya sesuai dengan format yang ditentukan.
Misalkan di sini required, jelas tidak boleh kosong, kemudian valid email ini akan melakukan cek apakah formatnya sesuai dengan email. Kemudian is unique itu akan melakukan cek apakah email ini itu tidak ada yang sama di dalam tabel users di kolom email. Jadi kita perhatikan di sini di kode itu ada is unique kemudian kurung siku users.email. Nah, di sini dia akan melakukan cek tabel users dan kolom email. Kalau misalkan kita membuat username misalkan dan username-nya harus unik, maka di sini kita bisa memasukkan di kurung sikunya ini users.username seperti itu. Kemudian min length ini untuk panjang karakter minimal. Dan match ini untuk input yang harus sama. Konfirmasi password pasti harus sama dengan passwordnya. Oh, tersalin 2 ini. Nah, setelah itu di bagian ketiga, tadi setelah memasukkan input form, kemudian melakukan validasi, kemudian bagian ketiga itu kita lakukan cek. Apabila berhasil, simpan data, gagal, beri feedback, gagal. Nah, di sini untuk proses simpan data itu kita menggunakan model shape. Nah, karena tadi di function construct itu sudah kita jelaskan bahwa modelnya untuk di controller ini menggunakan user, maka di function ini kita tidak perlu mengulang deklarasinya. Kita simpan. Nah, data dari inputnya itu akan diambil dari inputan formnya tadi. Misalkan di sini kita sudah meng-get post untuk data masing-masing input. Di sini kita nama kita masukkan ke dalam data dalam bentuk array seperti ini. Maka ketika kita mau mengambil nilainya, kita membuat data dan dengan array nama. Kemudian email, kemudian password. Dan di sini untuk password hash ini digunakan agar ketika kita membuka database, passwordnya tidak langsung terlihat, tapi dalam bentuk hash. Kemudian role-nya kita langsung tembak ke siswa, karena untuk form registrasi di depan ya, kita default-kan, kita buat default untuk role siswa. Nah, setelah itu kita redirect halamannya kembali ke form registrasi with dengan berikan pesan bahwa registrasi berhasil. Kalau misalkan gagal, kita ambil errornya, kemudian kita kembali ke halaman registrasi dan berikan pesan gagal. Nah, variabel error message ini akan berisi error yang sudah yang sudah dicek oleh validasi. Jadi ketika validasinya gagal, ketika kita get errors, maka dia akan menampilkan pesan error sesuai dengan input yang salah. Misalkan emailnya salah, maka pesan errornya yang ditampilkan adalah email yang salah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk flash message. Karena di sini kita menggunakan with ya. Jadi with di sini itu akan mengirimkan sebuah session data. Misalkan di sini with sukses registrasi berhasil. Artinya dia akan mengirimkan flash data sukses yang isinya itu adalah registrasi berhasil. Kalau gagal berarti dia mengirimkan flash data gagal yang berisi pesan error. Ini harus dipisahkan. Kalau misalkan gagal, maka tampilkan
error dari input. Kalau misalkan sukses, maka tampilkan flash data sukses. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ketika inputnya salah, maka pesan errornya akan muncul. Misalkan di sini saya contohkan emailnya itu tidak menggunakan email yang valid. Maka pesannya akan seperti ini. Kemudian panjang passwordnya ketika kurang dari 8, maka akan muncul pesan seperti ini. Jadi pesan errornya akan disesuaikan dengan input yang salah. Sementara ketika login, ketika registrasinya berhasil, ketika inputnya sesuai semua, maka tampilkan pesan registrasi berhasil. Ini sebenarnya untuk message di sini bisa di custom, tapi cukup menambahkan kode ya. Maksudnya ada beberapa settingan lebih lanjut, ada beberapa step lagi, jadi tidak ditampilkan di sini. Baik, mungkin sampai sini ada diskusi dari Bapak Ibu terkait materi di sesi 1 atau tentang sistem autentifikasi ini. Silahkan. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan sama Mas Adit atau Pak Adit, Pak Nopi ya, Pak Nopi, silakan bisa melalui raise hand ataupun langsung open mic. Mungkin langsung open mic aja ya Pak ya, biar langsung. Ada gitu. Pak Husni ya, kirain tadi terputus. Oke, ya, udah. Silakan Pak. Udah hadir lagi. Monggo Bapak Ibu, silakan. Mungkin saya dulu kali ya. Tadi sempat terputus. Ya, silakan Pak. Iya. Ya Pak Novi, jadi gini. Dari beberapa pengalaman saya nyidang TA mahasiswa untuk produknya dari project webnya itu terkadang beberapa penamaan kelas terus functionnya itu kan mereka kebanyakan pakai CI3 itu masih kadang penamaan kelas masih menggunakan aturan yang belum benar, kemudian untuk functionnya kadang juga kalau yang zaman CI yang zaman dulu kan masih boleh huruf kecil semua gitu Pak. Padahal ketentuan misalkan nama function itu kan huruf kecil, kemudian kata kedua itu kita pakai huruf kapital dulu kan seperti itu ya. Itu kalau di saya 4 bagaimana? Ya baik. Untuk di CI 4 itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi memang di sini memang harus sesuai ya. Maksudnya ketika function tertentu yang dipanggil, misalkan function A yang dipanggil, maka routingannya harus dicocokkan dengan yang sama seperti itu. Asalkan antara routingan, controller, kemudian view-nya itu sama, itu sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Tapi sebenarnya sah-sah saja misalkan untuk menuliskan function kecil semua atau menuliskan function camel case kata keduanya besar seperti itu, diawali dengan kapital. Tapi ketika menggunakan suatu aturan, itu kalau bisa konsisten sama. Jadi kalau function awalnya dari awal sudah menggunakan camel case, berarti untuk di routingannya juga menggunakan camel case untuk memanggil functionnya atau controllernya. Misalkan di sini untuk controllernya saya menggunakan camel case memang. Dan untuk function, nah misalkan di sini untuk function dan controllernya saya menggunakan camel case seperti itu. Title case. Untuk controllernya title case, kemudian functionnya camel case.
Berarti memang harusnya kita harus tahu konsep dasar dahulu ya Pak ya, bahkan tentang penamaan kelas, metode gitu ya. Tapi Ya. memang mahasiswa kan biasanya banyak yang nyari di YouTube nih Pak. Di YouTube memang masih banyak model seperti itu. Jadi kita maklumin saja jika masih ada masalah yang seperti itu. Sebenarnya yang Kemudian, dikhawatirkan itu ya. Silakan lanjut, Pak. Lanjut. Oh, baik, saya lanjutkan. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu case untuk nama controller, kemudian migration dan seedernya, Pak. Jadi terkadang di beberapa framework, misalkan di sini ya menu controller di sini, Pak. Misalkan C-nya itu tidak besar, maka dia dianggap bukan controller seperti itu, Pak. Jadi yang krusial itu sebenarnya adalah penamaan untuk komponen-komponen pentingnya seperti controller, model, dan migration misalkan seperti itu. Misalkan di belakangnya itu perlu akhiran, suffix controller atau model, itu aturannya strict seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk function dan variabel saya kira tidak masalah. Walaupun harus ajak seperti itu. Maksudnya kalau misalkan di function variabel yang menggunakan kecil semua, kalau misalkan dipanggil di views, maka ya juga harus kecil semua, seperti itu. Monggo, Pak Husni silakan dilanjut. Berarti penamaan kelasnya ya, kelas controller, kelas model itu benar-benar kudu sesuai ketentuan ya, Pak. Selanjutnya ini Pak, mau tanya lagi nih Pak. Iya, ini kan memang sebelumnya kita pakai CI3 gitu. Mungkin bagi teman-teman dosen yang sudah terbiasa menggunakan Laravel, migrasi ke CI4 mungkin agak mudah ya Pak ya. Tapi yang CI3 kayak tadi nih, misalkan iya kita pakai Composer gitu kan. Kalau saya sih alhamdulillah sudah masuk ke Laravel, jadi mungkin agak mudah gitu kan. Nah tapi di sini tentang migration Pak, migration itu wajib nggak sih Pak di CI4? Apakah bisa kita langsung dari database? Karena migration juga berhubungan dengan tadi authentication ya Pak ya, authentication itu gimana Pak? Ya. Ataukah kita bisa pakai cara Jadi lama untuk, gitu? Ya betul. Sebenarnya untuk migration di sini, ketika dia bekerja sendiri, itu sebenarnya tidak masalah Pak untuk tidak menggunakan migration. Cuman di sini kita perlu sampaikan karena fitur migration ini sangat membantu ketika proses kolaborasi. Misalnya ketika dalam project bersama gitu Pak. Migration-nya ini kan sebenarnya filenya dimasukkan di dalam file project dari CI. Misalnya di sini CI4-nya seperti itu. Misalkan kita menggunakan Git, kemudian kode igniter di Git-nya itu kita bagikan ke orang lain, maka orang lain itu hanya cukup menjalankan di terminal, jalankan migration, kemudian dia sudah punya kerangka tabelnya. Jadi migration di sini sifatnya mempermudah, Pak. Jadi tidak wajib, tapi di sini sangat mempermudah ketika proses kolaborasi. Mungkin seperti itu, Pak. Oh baik, terima kasih. Mantap nih ya. Karena memang di kita juga belum ini sih Pak ya untuk Git-nya, jadi jarang untuk collaboration sesuai dengan misalkan slide-nya atau modulnya gitu Pak. Jadi oke, bagus untuk migration ini. Ya mirip-mirip Laravel ya Pak ya. Karena kalau Laravel juga kita migration itu pasti. Baik, terima kasih. Kalau mungkin boleh ada bilang sih ini ya lanjut, ini Pak. sebenarnya kalau boleh bilang kode igniter 4 ini sangat-sangat apa ya, seperti cloningnya Laravel, Pak. Cuman Laravel masih cukup unggul. Oke. Baik, mungkin rekan-rekan dosen yang lain ada yang mau disampaikan? Mungkin saya sambil menunggu saya
ganti slide dulu karena di sini sudah selesai slide-nya untuk sesi 1 silakan. bagian 1. Baik, mungkin dari Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang didiskusikan di bagian 1 ini. Oh, baik. Saya lupa. Saya share dulu. Atau mungkin share langsung di grup WA gitu ya, Pak ya. Atau saya share di chat ini ya? Di chat ini dulu bisa, nanti biar saya share juga di grup WA. Baik. Sebentar. Oke, sudah saya kirimkan di kolom chat Bapak Ibu untuk sesi 1 dan sesi 2 dari CI. Terima kasih, Pak. Kemudian mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu untuk sesi 2 dari CI. Baik, jadi di sesi 1 mungkin untuk fundamentalnya, untuk interface, tapi untuk proses CRUD itu belum disampaikan di sesi 1. Nah, di sesi 2 ini kita akan coba untuk membuat CRUD sederhana dengan kasus data siswa. Dan di sini memang fokus di sesi 2 ini fokus untuk proses CRUD-nya. Yang pertama itu untuk persiapan database-nya, kemudian masuk ke proses read, kemudian proses update, delete, dan seterusnya. Nah, untuk persiapan database mungkin ini bisa saya skip dulu, karena ini sebenarnya hanya untuk penyesuaian dari migration yang pertama. Di sini kita tambahkan kolom NIS untuk data siswa. Kemudian seeding-nya kita sesuaikan, kita masukkan NIS juga. Kemudian untuk modifikasi model agar kolom NIS itu bisa kita lakukan proses CRUD. Nah, di sini kita membuat controller baru, tapi di sini cukup berbeda dengan controller di sesi 1 karena di sini kita menggunakan RESTful. Dengan menggunakan RESTful ini, ketika sebuah controller itu dibuat, maka otomatis dia akan membuat template atau seperti kerangka function-function yang digunakan untuk proses CRUD. Mungkin sedikit saya demokan. Misalkan di sini saya coba untuk membuat controller baru. Nah, di sini di terminal saya coba untuk membuat controller dengan nama mahasiswa, kemudian option RESTful. Misalkan saya jalankan, misalkan saya buka controller mahasiswa. Nah, di sini otomatis function-function yang digunakan untuk proses CRUD langsung dibuatkan. Berbeda halnya ketika kita menggunakan controller biasa, membuat controller biasa. Misalkan di sini,
ketika kita tidak menggunakan RESTful, ada perbedaan di bagian template-nya. Ketika tidak menggunakan RESTful, dia hanya menyediakan satu function, sementara di RESTful ini dia menyediakan template keseluruhan. Nah, tentunya di awal kita perlu menggunakan construct untuk mendefinisikan model yang digunakan. Kemudian, salah satu kelebihan dari RESTful ini adalah ketika kita membuat route baru, kita tidak perlu menuliskan semua route-nya. Misalkan di proses CRUD ini setidaknya kita membutuhkan mungkin ini sekitar 7 function ya. Artinya kita harus menyediakan setidaknya 7 kode routingan. Sementara ketika kita menggunakan option RESTful ini, ketika membuat route itu kita tidak perlu mengetik 7 kode secara berurutan. Kita hanya menggunakan satu kode saja, route resource, maka dia akan menyediakan route untuk semua proses CRUD. Misalkan di sini route resource siswa, maka dia akan menyediakan index, new, edit, show, kemudian seterusnya. Nah, ini. Jadi route ini itu otomatis terbuat dan function di dalamnya itu cocok dengan controller yang menggunakan RESTful. Jadi di sini ada index, new, edit, show, dan seterusnya. Nah, function-function ini itu sebenarnya cocok dengan template yang disediakan ketika kita membuat controller RESTful ini. Jadi ini cukup untuk mempermudah ketika kita memerlukan proses CRUD. Baik, setelah tadi persiapan database, kemudian kita pertama itu membuat halaman utama atau di root mungkin itu adalah fungsi indeksnya yang digunakan untuk menampilkan semua data siswanya. Nah, sebenarnya step-nya untuk masing-masing step CRUD itu kita hanya perlu melakukan 3 hal. Pertama, menentukan routing, kemudian mengisi function-nya yang sesuai, kemudian kita membuat views-nya atau tampilannya. Nah, di sini misalkan root-nya ini sudah menyediakan untuk function index, menampilkan data siswanya. Maka bisa kita isikan data siswanya untuk memanggil semua data siswanya, kita menggunakan where yang role-nya itu adalah siswa, karena tadi kita memasukkan role untuk admin juga. Kemudian setelah kita panggil dari modelnya, kita kembalikan ke view. Nah, di sini karena kita membuat view index, view baru bernama index.php berada di dalam folder siswa, maka kita menggunakan garis miring di sini. Kemudian siswa, data siswanya ini, variabel data siswanya ini itu akan ditampilkan di view dengan nama variabel siswa, bukan variabel data siswa. Jadi disesuaikan di sini. Yang bagian kiri itu adalah variabel yang dibaca oleh view. Yang bagian kanan itu adalah variabel yang berada di dalam controller. Kemudian membuat interface dari halaman index. Yang mungkin perlu diperhatikan di sini itu adalah ketika ada link, misalkan di sini ada link untuk tambah data siswa. Misalkan saya tampilkan di sini halamannya. Di sini di bagian kiri atas tabel ada link tambah data siswa. Nah,
Link ini itu akan mengarahkan halaman browser ke form tambah data siswa. Nah, karena root-nya itu sudah dibuatkan otomatis oleh CI, kita harus menyesuaikan. Nah, standarnya ketika menggunakan resource tadi, untuk membuat root untuk menampilkan tambah data, itu berakhiran /new. Seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini ketika halaman utama indeks itu diakses, akan menampilkan data dari siswanya. Kemudian, setelah membuat tabel secara keseluruhan, kita membuat halaman untuk detail masing-masing dari siswanya. Nah, di sini karena yang ditampilkan itu adalah detail siswa satu persatu, maka kita membutuhkan ID dari siswanya sebagai pembeda siswa satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita memasukkan ID di dalam URL-nya, kemudian nanti akan di get, akan dipanggil di dalam function, di dalam parameter. Misalkan di sini parameternya adalah variabel ID. Maka di sini untuk pemanggilan database-nya, ketika kita mengakses database, kita menggunakan where untuk syarat bahwa data siswa yang ingin kita ambil itu adalah dengan ID tertentu. Kemudian ini return view, prosesnya sama, redirect ke halaman show di sini. Kemudian ini bagian interface-nya. Nah, mungkin di sini yang perlu diperhatikan bahwa di return ini kita lihat di sini ada siswa, kemudian tanda panah data siswa. Nah, kadang di sini banyak yang terbalik. Siswa di sini itu yang digunakan di view-nya. Misalkan di sini kita lihat di nama di sini akan menampilkan nilai dari variabel siswa, bukan variabel data siswa. Nah, sementara yang di bagian kanan tanda panah, yang di bagian bawah ini, itu adalah controllernya, variabel di dalam controller. Kemudian ketika kita mencoba untuk mengakses tombol show atau detail dari halaman, maka ditampilkan halaman tunggal untuk data tertentu. Misalkan di sini kita show untuk halaman punyanya Andi, maka yang ditampilkan adalah halaman dari profil Andi. Dan di sini kita lihat di URL-nya itu spesifik di belakangnya ini ada ID dari siswanya. Karena kita di sini ID dari Andi adalah 2, maka cara mengaksesnya itu adalah siswa/2. Kemudian setelah membuat halaman detail masing-masing siswa, kita masuk ke proses create atau tambah data. Yang pertama kita coba untuk membuat form tambah. Prosesnya sama, 3 step ini lagi. Yang pertama adalah kita harus cocokkan routingannya. Kemudian ketika kita melakukan pencocokan routing, kita yang harus kita perhatikan itu adalah function-nya. Nah, di sini function yang digunakan itu adalah new. Maka yang kita isikan, kode yang kita isikan untuk form tambah harus dimasukkan ke function new. Kemudian buat untuk view form tambahnya. Kemudian ini untuk kode interface-nya. Nah, maka tampilan form tambahnya akan seperti ini. Kemudian
setelah itu di sini di bagian yang tadi kita baru membuat interface dari form tambahnya. Tapi ketika melakukan proses tambah data, belum terjadi apapun, karena prosesnya atau back-end-nya itu belum dibuat. Nah, di sini kita coba untuk membuat proses back-end-nya. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah ketika kita cek di root-nya, itu harus menampilkan metode post. Misalkan di sini misalkan di sini kita melihat ada banyak root yang mungkin ada yang sama sebagian. Misalkan di sini ada siswa slash kemudian tanda bintang, ada 3 dan berbeda. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah metodenya itu harus sesuai. Karena di sini kita melakukan proses back-end untuk tambah data, proses di belakang, maka kita menggunakan metode post, bukan get. Kemudian buat functionnya, mengisi function create di controller, yang sebenarnya ini adalah step secara keseluruhan. Itu pertama, dia mengambil input dari formnya dengan menggunakan get post. Kemudian di sini untuk password dan role kita masukkan secara langsung. Dan kita kembalikan halamannya setelah berhasil memasukkan data, kita kembalikan ke halaman index atau halaman tabel tadi. Kemudian di sini kenapa untuk yang password dan role ini tidak menggunakan request, karena di sini kita coba untuk membuat data siswa dari dalam sistem ya. Jadi kan kita sudah membuat proses registrasi di depan. Nah, ini proses dari belakang. Nah, ini sebenarnya nanti ini bisa dikembangkan untuk input dari password dan role, bisa dikembangkan aplikasinya untuk user management. Jadi ada CRUD satu lagi untuk memanage user agar bisa mengubah role, misalkan seperti itu. Namun di sini kita default-nya semuanya adalah siswa. Kemudian ini untuk simulasi tambah datanya, kita masukkan input, kemudian datanya akan bertambah di halaman dan di database-nya. Nah, ini yang saya maksudkan dengan password hash. Dengan menggunakan password hash, password literalnya itu tidak tertampil di database. Kemudian setelah membuat halaman tambah data dan prosesnya, kita masuk ke proses untuk ubah data. Nah, stepnya cek routingannya. Nah, di sini kita menggunakan ID untuk membedakan satu siswa dengan siswa yang lain. Karena misalkan kita mengubah data dari, misalkan di sini kita mengubah datanya Andi, tentunya form yang ditampilkan itu adalah formnya Andi. Kalau misalkan formnya Budi, maka yang ditampilkan di dalam form ubah itu adalah datanya Budi. Nah, kita bedakan dengan menggunakan variabel ID di sini. This model where ID sama dengan variabel ID. Maka di sini model itu akan mengambil data sesuai ID yang diberikan. Kemudian ini return view seperti biasa. Seperti di proses-proses sebelumnya. Kemudian di bagian interface yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah di sini untuk proses ubah data, kalau misalkan kita menggunakan aturan RESTful, tentunya metodenya adalah menggunakan put.
Nah, sementara metode dari HTML, metode form dari HTML itu hanya bisa menggunakan post dan get. Nah, agar bisa menggunakan put, karena di sini karena nanti di proses ubah data kita menggunakan metode put, kita perlu menggunakan ini input type hidden, metodenya put. Ini agar kita bisa menggunakan metode put untuk form ini. Ketika disubmit, maka dia akan menggunakan metode put, bukan post. Nah, ini tampilan halaman form ubahnya. Yang harus diperhatikan untuk form ubah tentunya adalah atribut dari value-nya ini. Harus kita masukkan agar menampilkan data lama dari siswanya. Kemudian setelah membuat interface dari form ubah, kita membuat proses untuk ubah data siswanya. Nah, untuk proses ubah, ini di sini kita perhatikan di nomor 1 menggunakan metode put. Nah, karena menggunakan metode put, seperti tadi di codingan interface ini, karena metode dari form HTML itu tidak bisa menggunakan put, kita harus menambahkan input hidden untuk metode put. Sesuai dengan route di sini. Kemudian setelah kita cocokkan routingannya, di sini kita menggunakan function update. Nah, function update-nya ini akan berisi seperti ini. Jadi mengambil datanya dari input, kemudian modelnya itu akan di-set, di-update sesuai dengan ID yang diberikan. Jadi misalkan ID-nya Andi, maka yang diubah, yang diupdate datanya adalah data dari Andi. Kemudian redirect halaman, seperti biasa. Kembali ke halaman utama. Nah, di sini sedikit simulasi untuk ubah data, maka datanya itu akan langsung berubah di browser dan database. Kemudian setelah ubah, masuk ke proses delete untuk hapus siswa. Nah, di sini kita perhatikan metodenya itu adalah delete. Kemudian function yang digunakan itu adalah function delete. Nah, kalau untuk proses hapus data, kodenya cukup sederhana dengan model delete, kemudian masukkan ID dari siswanya. Nah, yang harus diperhatikan di sini mungkin ini codingnya seperti sedikit lebih rumit untuk tombol delete. Ini adalah kode untuk tombol show, edit, delete di dalam halaman indeks ini. Tombol show, edit, delete ini adalah ditampilkan oleh kode ini. Nah, kita perhatikan di kode yang bagian bawah, sebenarnya ini cukup rumit ya. Untuk sebuah tombol saja kita harus menggunakan kode sebanyak ini. Namun sebenarnya karena di sini kita menggunakan metode delete, di sini metode delete, karena metode form HTML itu hanya support post dan get untuk sementara ini, maka kita harus menggunakan input hidden dan metodenya itu adalah delete. Nah, ini untuk memudahkan kita agar bisa menggunakan metode delete di dalam CI. Kemudian di sini ada atribut sederhana untuk JavaScript onClick. Ketika delete diklik tidak langsung hapus data, tapi akan menampilkan alert terlebih dahulu, baru hapus datanya. Nah, tampilannya
akan seperti ini. Jadi tombol delete ditekan, dia menampilkan alert, kemudian setelah di OK, datanya akan terhapus. Baik, mungkin karena ini sudah sampai proses delete dari Bapak Ibu semua, apakah ada yang ingin didiskusikan terkait materi di sesi ini? Monggo silahkan. Monggo. Ini biasanya Pak Marullah sama Pak Nandi nih mau tanya. Silakan nih Pak Marullah atau Pak Nandi. Silakan. Masih coba memahami, Pak. Karena baru ini. Bisa aja nih. Baru, Pak. Ini, Pak. Si I4, Pak. Saya baru coba juga. Mungkin Pak Nandi itu ada pertanyaan. Oh, enggak, Pak Nandi. Mungkin dari saya lagi deh, Pak Novi. Ya, silakan, silakan, Pak Pak. Novi. Iya, mungkin kan Ya. dari teman-teman dosen SI memang baru mungkin banyak yang baru mau nyoba si i4 ya. Tadi ada Blade nih, Pak. Blade.php untuk view biasanya ya, Pak ya. Kayak di Laravel Ya, itu sebenarnya gimana sih, Pak? Bedanya dengan PHP biasa sama Blade PHP itu apa, Pak? Sebenarnya kalau untuk Blade itu spesifik untuk Laravel saja, Pak. Cuman memang ini membedakan, bukan membedakan ya, tapi kekhasan dari Laravel sendiri. Tapi karena konsepnya kan sama seperti CI, Pak. Jadi CI dan Laravel karena sama-sama mengusung konsep MVC, jadi sebenarnya tidak jauh berbeda antara, misalkan di CI ini kan kita tidak menggunakan akhiran Blade ya, Pak. Sebenarnya sama, Pak, untuk fungsinya itu sebenarnya sama, tidak ada perbedaan, hanya mungkin untuk ekstensinya saja untuk di Laravel agar memudahkan orang membedakan antara file view dengan file yang lain, dia menggunakan akhiran .blade. Karena di sini misalkan saya membuat tampilan untuk index misalkan atau show di sini. Nah, ini view ini itu adalah ditampilkan oleh show.php. Mungkin kalau tidak saya jelaskan bahwa ini adalah di dalam folder views, mungkin orang tidak tahu kalau show.php ini itu adalah file untuk interface. Nah, sementara kalau di Laravel, kita bisa langsung tahu bahwa kalau akhirannya adalah .blade.php, artinya ini pasti file untuk tampilan interface. Namun untuk codingannya, untuk proses di dalamnya itu sama, Pak. Di CI dan di Laravel, konsep MVC, prosesnya, flow-nya itu sama. Mungkin seperti itu, Pak Husni. Oke, baik, Pak Novi. Mungkin di chat, ngomong Pak Aji. Tambahkan tadi, nama Blade itu mungkin ya di branding pertama kali sama Laravel mungkin ya. Jadi seolah-olah itu seperti fitur atau apa, tapi mungkin itu hanya naming saja, kayak misalkan air kemasan gitu, Aqua muncul, akhirnya orang tanya ada Aqua apa enggak gitu, tapi sebenarnya konsepnya sama antara Laravel dengan CI untuk masalah templating ini. Terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu yang lain silakan yang mau didiskusikan. Baik, di chatting ada yang pertama mungkin dari Bu Agustina. Beliau masih memahami
mungkin juga belum install CI4-nya, jadi di luar jam bootcamp ini bisa ya Pak ya untuk koordinasi di grup untuk tanya-tanya WA grup. Ya, bisa Pak. Silakan kalau misalkan WA Pak digunakan Novi mungkin Pak Aji. Ya, bisa Pak. Kalau misalkan WA ingin diskusi, silakan disampaikan saja di WA. Di WA grup boleh aja kali ya. Untuk kalau Bu Agustina mau diskusi segala macam. Baik. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan dari Pak pertanyaan. Ade Hendini, Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Pak Ade ya mungkin ini. Pak Ade, dalam CI4 apakah root group ada root group? Karena jika menggunakan resource mungkin ada metode yang tidak digunakan atau ada penambahan metode. Baik, sebenarnya metode resource ini, RESTful ini, controller RESTful dan resource root ini biasanya itu digunakan spesifik untuk proses JRUD. Jadi ketika sudah menggunakan controller RESTful ini, artinya di dalam controllernya itu hanya berisikan function untuk proses CRUD. Kalaupun misalkan ada tambahan lain, biasanya akan menggunakan controller yang lain. Namun apabila misalkan di sini memang membutuhkan tambahan baru, metode baru, sebenarnya untuk routingan itu bisa saja untuk ditambahkan secara manual. Tapi memang kalau misalkan di sini disampaikan root untuk tambahan di luar dari resource, bisa, tapi dia tidak akan masuk ke dalam RESTful ini. Artinya dia sebenarnya adalah root tambahan, seperti itu. Kalau misalkan yang dimaksudkan root group-nya ini adalah root group untuk memudahkan URL-nya, agar tidak perlu berulang, misalkan di sini kita menuliskan siswa untuk di kode igniter sebenarnya bisa-bisa saja. Mungkin seperti itu Pak Ade. Bagaimana Pak Ade? Apakah Pak Ade sudah cukup jelas Pak? Atau bisa langsung Bapak hidupkan mic-nya saja? Oke, sudah cukup jelas. Baik. Mungkin sambil menunggu diskusi yang lain, Pak Aji, apakah ini bisa disampaikan untuk tugas besarnya? Ya, mungkin jadi supaya maksudnya pelatihan ini lebih istilahnya bermakna, tadi juga disampaikan oleh beberapa rekan-rekan supaya masih bisa diskusi nanti di luar ini, maka seminggu ke depan sampai tanggal 24, sebenarnya tanggal 24 itu kita hanya sesi diskusi dan ujian akhir ya. Nah, selama seminggu ini, nanti Pak Novi akan menyampaikan secara detail tugas besarnya sebenarnya hanya merekap apa yang sudah kita bahas pagi ini, ditambahkan sedikit saja. Kemudian kita harapkan semua Bapak Ibu mengupload tugas ini di akun Git masing-masing, kemudian bisa share publik nanti repo Git-nya seperti apa, sehingga ya pelatihan ini bisa cukup sukses. Jadi mungkin minggu depan akan kita coba lihat 1-2 demo saja hasil yang sudah dilakukan Bapak Ibu dengan tugas besar ini, kemudian kita bisa diskusi singkat, dan akan kita akhiri dengan ujian akhir secara online ya. Mungkin begitu Pak Novi bisa menjelaskan secara rinci mungkin tugas besarnya. Baik. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Aji, tugas besar ini ditujukan agar bootcamp-nya ini lebih bermakna atau lebih bermanfaat seperti itu. Nah, ada 3 hal utama untuk tugas besarnya. Jadi untuk tugas besarnya itu, untuk poin pertama itu adalah
diharapkan dari Bapak Ibu semua bisa membuat sebuah aplikasi website. Di sini mungkin kita samakan dulu saja untuk kasus sistem informasi data siswa. Nah, spesifikasinya itu untuk aplikasi ini itu bisa melakukan operasi CRUD, kemudian registrasi dan login. Nah, apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin dikreasikan, silahkan. Misalkan tampilannya, interface-nya, atau di sini mungkin kalau Bapak Ibu ingin lebih mengkreasikan, bisa membedakan halaman yang pertama ditampilkan setelah login. Kalau misalkan halaman admin ketika user dengan role admin itu login, akan ditampilkan halaman ini. Ketika yang login itu adalah siswa, akan ditampilkan halaman yang lain. Karena tentunya panel data siswa ini tidak diperlihatkan untuk user dengan role siswa. Nah, ini mungkin bonus ya. Jadi yang utama itu adalah CRUD, kemudian registrasi login. Nah, untuk registrasi dan login itu tadi disampaikan di sesi 1. Dan saya sudah share materinya di chat tadi. Kemudian untuk operasi CRUD itu adalah di sesi 2. Untuk registrasi dan login, untuk sistem autentifikasi yang saya tampilkan di sesi 1 itu adalah proses dari registrasinya. Tapi untuk proses login itu memang belum saya tampilkan di sana, karena ini akan menjadi salah satu tugas di dalam tugas besar ini. Jadi memang untuk proses loginnya sengaja tidak ditampilkan di sesi 1, nanti bisa Bapak Ibu mengkreasikan untuk proses dari loginnya. Nah, ini sebenarnya proses login ini sebenarnya sama seperti proses registrasi, hanya bedanya registrasi itu adalah tambah data, dan login ini adalah mencocokkan datanya. Kemudian setelah aplikasi sistem informasinya ini sudah jadi, Bapak Ibu diharapkan bisa mengupload atau istilahnya push kodenya ke akun GitHub masing-masing yang di minggu sebelumnya itu sudah dibuat. Nah, nanti link repository atau link dari akun Git masing-masing dari Bapak Ibu bisa di-set ke public, kemudian linknya bisa dibagikan ke kami atau mungkin di grup WA agar bisa kita lihat bersama. Nah, selanjutnya mungkin nomor 3 itu adalah mengidentifikasi perbedaan dari CI3 dan CI4. Mungkin dari Bapak Ibu di sini yang sudah menggunakan CI3, nah di sini kita coba dalam tugas besar itu menggunakan kode Igniter 4. Nah, sembari melakukan atau membuat aplikasi ini, nah Bapak Ibu bisa menotis perbedaan-perbedaan dari CI3 dan CI4. Nah, harapannya di minggu depan, selain presentasi, Bapak Ibu bisa membedakan perbedaan yang signifikan antara CI3 dan CI4. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu semua. Mungkin Pak Haji ada tambahan? Oke, jadi secara umum ini hanya mengumpulkan semua materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian satu-satunya tambahan adalah membuat login ya. Login ini harusnya cukup sederhana karena bahkan lebih sederhana ketimbang registrasi. Kemudian mungkin pakar-pakarnya CI UPSI ini bisa menggunakan multi user ya, yang dalam bagian bonus ini bagaimana satu aplikasi diakses oleh 2 atau lebih user yang berbeda. Kalau admin yang masuk, dia bisa akses semuanya. Kalau cuma siswa, ya dia hanya melihat data dia saja. Dan dia hanya bisa mengubah data dia saja misalkan. Atau minimal dia bisa melihat data dia saja dan tidak melihat data siswa yang lain. Tapi kalau admin masuk,
dia bisa melihat data semuanya. Kemudian kalau mau dicoba, next-nya di sini biasanya yang sangat penting itu adalah reporting ya. Bagaimana menampilkan data di satu halaman, kemudian bisa diekspor ke Excel, bisa diekspor ke PDF, itu kita sudah lengkap dalam satu rangkaian yang kita sebut sistem informasi data ya. Jadi pengolahan data ada, reporting ada, mungkin Bapak Ibu malah bisa main-main membuat data grafik dalam halaman web, dan sudah cukup lengkap. Itu yang kira-kira kita harapkan. Nanti ada diskusi, silahkan di grup WA selama seminggu ke depan, silahkan dicoba, kalau gagal bisa ditanyakan. Kemudian poin 3 yang terakhir, sekali lagi kita ingin mendapatkan benang merahnya. Apakah CI3 masih layak dipertahankan untuk kita tetap sampaikan, atau ini betul-betul sudah waktunya CI4 dan tidak ada istilahnya alasan mengapa kita tidak segera pindah ke CI4 untuk perkuliahannya. Mungkin itu sih yang kita harapkan untuk didapatkan dari training CI ini. Mungkin dari Pak Usni ada lagi, atau dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak, saya mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, ini sih sedikit berkaitan dengan pengalaman ya di kantor ya. Kadang itu teman-teman yang baru join di kantor ya kebanyakan kan fresh graduate gitulah dari lulusan kampus gitu kan. Ya. Mereka itu ngoding paham Pak. Saat ada codingan itu udah kompleks, apalagi codingan itu programnya skala besar gitu kan. Itu mereka kesulitan ngebaca error Pak. Minta sarannya Pak supaya teman-teman itu paham lah, ibaratnya hanya ngoding, pahamin rule-nya, tapi bisa baca error coding atau debugging di luar baca dokumentasi mungkin dari CE-nya atau dari Laravel-nya gitu loh Pak. Saya suka awal-awal juga saya ngalamin seperti itu, tetapi waktu udah lama lah ya, karena kita kan dituntut juga menguasai itu. Familiar dengan baca debugging, baca error gitu Pak. Nah itu ada kiat khusus supaya kita bisa nyampaikan ke mahasiswa atau teman-teman untuk bisa baca debugging error seperti itu Pak. Oke. Yang pertama untuk memotivasi bisa Bapak Ibu sampaikan, jadi masalah yang dihadapi oleh semua mahasiswa BSI di programming itu sudah dihadapi ratusan ribu bahkan jutaan orang lain sedunia. Jadi nggak ada cerita bahwa kita menghadapi masalah baru itu persentasenya mungkin 0,0 sekian persen. Jadi nggak usah khawatir, masalah yang dihadapi itu pasti sudah ada solusinya di internet, pasti sudah ada. Kemudian yang kedua, jangan panik ketika nanti muncul errornya sehalaman penuh gitu ya. Fokus ke error yang pertama, kemudian cari dia di baris mana. Kalau mungkin errornya banyak, kiat pertama mungkin melokalisir ya. Jadi yang lain mungkin dikomentarin dulu untuk memastikan error pertamanya hilang gitu. Kemudian yang kedua, coba copy paste pesan errornya itu di Google. Kemudian baca bagaimana orang menangani pesan error itu. Itu pasti sudah ada yang ketemu sih pesan error itu, dan pasti kalau kelasnya kita ya udah cukup populer lah masalahnya gitu. Jadi kira-kira itu. Kemudian kiat terakhir itu ya harus nggak alergi dengan bahasa Inggris ya, nggak ada alergi bahasa Inggris dan terus mencoba gitu. Kayaknya sih nggak ada jurus sakti lain selain ini sih Pak, yang dari yang kita alami. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aji. Bahasa Inggris teknis ya Pak Aji ya? Iya, jadi sebetulnya nggak usah panik. Misalkan copy paste error itu ke Google, kemudian baca penyelesaian codingnya aja. Kalau misalkan pusing baca orang menjelaskan, baca penyelesaian codingnya saja, kemudian copy paste lagi balikin gitu. Tapi kalau misalkan mau agak sedikit rajin, penjelasan mereka copy paste masukin ke Google Translate ya, untuk tahu sedikit banyak. Nah itu sekali, 2 kali, mungkin iterasi yang ke-10, mereka udah jago bahasa Inggris untuk masalah teknis seperti itu. Dan jangan lupakan Stack Overflow ya Pak ya. Ya. Iya.
Betul. Jadi apa namanya, baca Stack Overflow boleh, yang lain boleh. Cuma memang ya tadi sih, apa namanya, jangan alergi duluan ya. Biasanya kebanyakan buka Stack Overflow malah bisa nyasar kemana-mana ya. Cuma apa namanya, coba cari codingannya saja, copy paste masukin, kemudian coba baca 2-3 review, jangan cuma satu. Misalkan satu Stack Overflow mengatakan solusi A, coba bandingin sama situs yang lain, masalah yang sama mereka ngomong gimana, sama enggak. Kalau 3 situs sama, kayaknya valid nih gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Haji. Iya. Bagaimana Pak Herianto? Terima kasih Pak untuk saya. Buat masukan nanti ke teman-teman. Mungkin ada yang lain? Kita masih ada 9 menit lagi. Oke, bisa jadi dilanjutkan ya Pak ya? Oh iya, silakan Pak. Sebagai motivasi saja, nanti yang kita akan membedakan sertifikasi, ada top talent, ada digital talent ya, yang ujian akhirnya di atas 80 dan menyelesaikan tugas dasar ini akan kita kategorisasi, di sertifikatnya akan kita kategorisasikan sebagai top talent. Kemudian yang lain akan mendapatkan sertifikat untuk digital talent. Nah, untuk top talent nanti akan kita kirimkan gimmick dari Camp 404 berupa kaos. Jadi mungkin nanti kandidat top talent mungkin bisa kita minta ukuran kaosnya juga. Mungkin itu Pak Husni. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sepertinya cukup Pak. Kita selesaikan untuk acara hari ini. Untuk rekan-rekan dosen mungkin bisa present saja dulu. Jangan lupa ini saya share via chat link presensinya. Mungkin screenshot satu ya, karena memang dari tim menginginkan hal tersebut. Saya kira cukup sekian. Terima kasih untuk Pak Novi dan Pak Aji dan tim Bootcamp 404 untuk Bootcamp Coordinator 4 hari ini. Sampai bertemu lagi, berarti pekan depan tanggal 24. Untuk yang CI ya Pak, untuk yang Python nanti siang kita jam 1 Pak ya. Betul ya, untuk yang Python nanti jam 1 sampai jam 3 sore. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Foto, oh iya lupa ya. Oh, ya, foto hari kedua untuk CI. Pak Husni, halo. Halo. Mungkin Pak Sony bisa bantu Pak Sony untuk capture. Apa? Untuk bantu capture Pak Sony. Oke. Sorry Pak. Tadi lagi dengerin Pak Rektor karena membahas tentang Pontianak. Sambil nyambi jadinya. Ini double udah biasa double udah biasa dah. Jadi oke, Bapak Ibu, kita ambil sesi fotonya dulu. Saya minta kebetulan di tampilan saya itu Pak Agung Baitul Hikmah belum menyalakan videonya. Pak Agung, apakah ada? Mohon diaktifkan videonya Pak Agung. Oke, nggak apa-apa Pak Agung, lagi OTW ya Pak. Lagi hunting mahasiswa kayaknya nih. Oke. Kemudian yang kedua, Bu Epa.
Yang kedua, kita itu banyak yang masih ini tidak mengaktifkan video. Oke, untuk dokumentasinya sudah dapat. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya, atas meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ibadah kelima puasa ini tetap berkah ya. Sambil kita ngerjakan ikut bootcamp seperti ini, ya, nambah-nambah ilmu. Pak Husni. Ya. Silakan untuk presensi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, silakan untuk presensi. Sampai jam 12 siang. Yang sudah selesai boleh live.